Ya, lanjut Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih atas semangatnya pagi siang hari ini. Mengawali kegiatan pembelajaran kita ini, marilah kita berdoa. Dan untuk memandu doa, Ibu meminta kesediaan dari salah satu adik-adik yang hadir di ruangan ini. Adakah yang bersedia? Iya, silakan Siren. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Ketua kelas mana? Hadir Bu, Iya. Berapa orang yang hadir hari ini? 26 siswa yang hadir, 1 sakit. Iya, 1 orang sakit. Jadi kita doakan teman-teman adik-adik yang berhalangan hadir karena sakit, semoga diberikan kesembuhan yang cepat sehingga pada pertemuan berikut bisa bergabung bersama kita dalam kegiatan pembelajaran ya adik-adik ya. Amin ya robbal Amin. Baik adik-adik, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran ini, adakah yang masih ingat materi pada pertemuan sebelumnya? Ada. Ya, coba siapa yang bagian belakang sana? Bisakah menjawab? Iya, tentang puisi. Kita beri aplaus dulu ya. Tentang puisi, adakah yang bisa mendefinisikan apa itu puisi? Iya, silakan Siren. Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terkait oleh irama, matra, rima, serta terkait dengan bait. Iya, terima kasih. Jadi pada pembelajaran sebelumnya, adik-adik telah belajar tentang puisi. Bagaimana rima, ritma, dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan kali ini, adik-adik kita akan masuk pada pembelajaran yang dengan materi yang baru ya. Nah, sebelum Ibu melanjutkan, Ibu ingin memberikan adik-adik sedikit semangat ya, supaya kita dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ini tetap semangat. Dan Ibu berharap selama mengikuti kegiatan pembelajaran ini adik-adik tetap semangat, memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan, dan bekerja sama dalam kelompok ya. Siap? Siap. Ya, baik. Recording in progress. Kira-kira dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah adik-adik mengalami atau melihat peristiwa alam yang terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal adik-adik? Iya, peristiwa alam seperti apakah itu? Apalagi? Iya, semua itu merupakan fenomena alam yang dalam pembelajaran bahasa Indonesia kita bisa pelajari melalui materi teks eksplanasi. Nah, seperti apa teks eksplanasi itu? Sebentar kita akan memahami lebih dalam lagi ya adik-adik ya. Nah, izinkan Ibu untuk menanyakan materi sebagai penggambaran kompetensi dasar dan tujuan pelajaran yang akan kita capai pada kesempatan ini. Ya, adik-adik yang di belakang bisa lihat? Ya. Yang pertama, kompetensi dasar kita yaitu mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca dengan memerhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara tertulis. Jadi kita fokus pada pertemuan ini yaitu fenomena alam ya. Jadi sosial dan budaya kita tidak akan bahas pada pertemuan ini. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada kesempatan ini, yang pertama, ketua kelas bisa bantu saya bacakan yang pertama. Mentabuli kalimat. Diperbesar suaranya. Mentabulasi Mentabulasi kalimat utama dalam teks
Iya, mentabulasi kalimat utama dalam teks eksplanasi. Yang kedua, adik siapa ya? Adik Nina silakan. Yang kedua, Menemukan ide pokok pada kalimat utama dalam teks eksplanasi. iya, menemukan ide pokok pada kalimat utama dalam teks eksplanasi. Yang ketiga, yaitu bisa Najwa menentukan Informasi dalam teks eksplanasi sesuai dengan strukturnya. Jadi ketiga indikator ini yang akan kita capai pada kesempatan ini adik-adik ya. Nah, sebelum Ibu lanjut, ya, tujuan pelajaran kita yaitu melalui model pembelajaran problem basic learning, peserta didik dapat mentabulasi kalimat utama, menemukan ide pokok pada kalimat utama, menentukan informasi dalam teks eksplanasi sesuai dengan strukturnya, secara mandiri, disiplin, dan kerjasama kelompok. Nah, adik-adik, pada kesempatan ini, sikap mandiri, disiplin, kerjasama, dan religius merupakan penilaian sikap yang akan Ibu nilai pada kegiatan pembelajaran ini. Maka, Ibu berharap adik-adik bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan semangat, kerjasama kelompok, percaya diri, bertanya, memberikan sanggahan ataupun pendapat ya. Jadi kita share ilmu, berbagi ilmu di tempat ini. Barangkali ada hal-hal yang Ibu tidak ketahui, tetapi adik-adik mengetahuinya ya. Ya, selanjutnya perlu Ibu sampaikan bahwa inilah yang merupakan penilaian terhadap adik-adik. Yang pertama adalah religius ya. Jadi dari pertama tadi adik-adik sudah berdoa, Ibu telah mengamati bagaimana keikutsertaan adik-adik, keseriusan dalam berdoa. Kemudian ada kerjasama ya. Sebentar mungkin akan terlihat pada kegiatan diskusi ya adik-adik. Jadi adik-adik semangat kerjasama, saling memberikan pendapat agar tugas yang diberikan bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Kemudian mandiri, bisa memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan, dan yang terakhir adalah disiplin mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi Ibu berharap tidak ada yang keluar masuk ya adik-adik ya, atau mengganggu teman, bercerita, nantinya itu akan mengganggu konsentrasi. Adik-adik pastinya ingin nilai yang baik kan? Kalau ingin nilai yang baik berarti harus apa? Harus aktif di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, baik adik-adik, pada kesempatan ini Ibu akan membagikan kelompok ya. Jadi sesuai pada pertemuan sebelumnya Ibu telah membagi kelompok dalam kelompok heterogen, sehingga di antara adik-adik akan bisa bersinergi, saling membantu yang memberikan pendapat ataupun masukan-masukan. Ya, jadi Ibu beri nama kelompoknya sesuai teks ya. Ada teks deskripsi, kemudian teks narasi, teks eksplanasi, prosedur, dan yang terakhir adalah teks eksposisi. Baik adik-adik, setelah kelompok sudah dibagikan, kita akan menyimak video ya. Ibu berharap simaklah video ini dengan seksama, sehingga adik-adik setelah menyimak video akan membuat pertanyaan. Setiap siswa membuat satu pertanyaan dan akan dijawab oleh teman adik-adik yang lain. Bisa paham? Bisa. Oke.
Recording in progress. Ya, baik. Sudah disimak videonya adik-adik? Sudah. Ya, setelah menyimak video, Ibu meminta adik-adik membuat satu pertanyaan ya, yang mengacu pada apa, di mana, siapa, kapan, dan bagaimana peristiwa yang adik-adik saksikan dalam video yang baru saja Ibu tayangkan. Bisa dipahami? Bisa. Silakan Ibu berikan waktu 1 menit untuk membuat pertanyaan. Baik, selesai ya. Ya, siapa yang mau memberikan pertanyaan yang pertama sebelum Ibu menunjuk ya? Silakan. Namanya siapa ya? Mutiara Masalah. Iya, Mutiara. Silakan Mutiara. Apakah peristiwa dalam video? Apakah peristiwa dalam video? Adakah yang bisa menjawab? Iya, silakan. Namanya jangan lupa ya. Najwa Jafar, silakan Najwa. Peristiwa longsor. Peristiwa longsor, kita beri aplaus dulu untuk sudah ada satu pertanyaan dan satu jawaban apa ya? Tadi kan adik simbak apa? Sekarang yang lain, ada lagi yang bisa membuat? Iya, silakan. Namanya siapa? Iya, silakan Fatma. Kenapa peristiwa longsor bisa terjadi? Mengapa peristiwa longsor bisa terjadi? Adakah yang bisa menjawab? Iya, silakan. Namanya siapa? Mutiara. Silakan Mutiara. Penebangan pohon sembarangan. Iya, karena menebang pohon sembarangan ya, sehingga hutan gundul ya, seperti itu maksudnya ya. Iya. Jadi karena hutan yang gundul, kemudian gempa bumi dan pergerakan lempengan bawah tanah bisa bergerak sehingga menyebabkan tanah longsor. Bagus sekali ya. Kita beri aplaus dulu untuk yang berikut. Adakah lagi yang ingin bertanya? Iya, silakan. Namanya siapa? Marsha Pakaya, Bu. Iya, Marsha Pakaya, silakan. Apa akibat dari tanah longsor? Apa akibat dari tanah longsor? Adakah yang ingin menjawab? Dari laki-laki ada? Saya, Bu. Silakan, jangan malu-malu laki-laki. Ada? Silakan. Iya, kalau tidak ada, mana tadi yang angkat tangan? Iya, silakan. Anggi Abdiyana. Iya, Anggi, silakan Anggi. Jalan tidak bias dilalui di mana? Bagaimana? Diulangi bisa? Jalan tidak bias dilalui di mana? Iya, jadi jalan-jalan tidak bisa dilalui ya. Iya, jadi akibatnya, akibat terjadi tanah longsor bisa saja menghambat perjalanan ya. Seperti yang tadi ditayangkan lewat video. Jadi ada tanah longsor yang kemudian menutupi jalan ya. Jadi jawabannya sesuai yang ada dalam video. Masih adakah yang ingin bertanya? Masih ada? Iya, kalau tidak ada, alhamdulillah Ibu senang sekali adik-adik bisa menyimak video. Dengan buktinya adik-adik bisa bertanya dan memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan. Nah, dari video tadi, pertanyaan adik-adik dan jawaban adik-adik, adakah yang bisa mendefinisikan apa itu teks eksplanasi? Saya. Siapa lagi? Siren ya, silakan Siren. Teks eksplanasi adalah teks berisi uraian sebab akibat. Bisa diulangi Siren, lebih besar suaranya? Teks eksplanasi adalah teks berisi uraian sebab akibat. Iya, teks eksplanasi berisi uraian sebab dan akibat peristiwa itu terjadi. Ada lagi yang lain? Bagus sekali, kita beri aplausnya. Ada lagi yang lain? Ada? Ada? Iya, jadi teks eksplanasi adalah teks yang mengurai
akibat suatu fenomena alam itu terjadi ya. Nah, kira-kira ada tidak manfaatnya kita mempelajari teks eksplanasi ini? Ada atau tidak? Ada. Iya, silakan yang dari sebelah kanan. Menambah pengetahuan. Menambah pengetahuan. Pengetahuan seperti apakah itu? Ia memberi peringatan agar tidak menebang pohon sembarangan. Yang lain ada? Silakan, Bayu. Manfaat kita mempelajari teks eksplanasi dalam kehidupan sehari-hari pasti ada adik-adik ya. Tidak mungkin tidak ada. Ada yang lainnya, silakan. Bagaimana kira-kira apakah kehidupan kita terganggu atau tidak? Ya, dengan adanya misalnya bencana alam, Ya, iya terganggu. Maka kita apa? Lebih waspada ya. Pada pembelajaran teks eksplanasi ini, untuk peristiwa itu dijelaskan sebab dan akibatnya sehingga apa? Dengan mengetahui kita akan apa adik-adik? Kita akan lebih waspada. Bagus sekali, kita beri aplaus. Baik, sudah terbentuk kelompok dan Ibu akan membagikan LKPD. Adik-adik, adakah yang ingin ditanyakan? Dari apa yang Ibu sampaikan tadi ya, silakan. Ibu, apa yang dimaksud dengan kalimat utama ide pokok dan struktur? Iya, kalimat utama. Apa yang dimaksud dengan kalimat utama? Adakah adik-adik yang tahu? Kalimat utama itu apa? Adik-adik ada yang tahu? Tidak ada ya? Yang lain? Ide pokok ada yang tahu? Baik. Kalau belum ada yang mengetahui secara mendalam apa itu kalimat utama, maka sedikit Ibu akan berbagi ya. Kita akan sama-sama memahami apa itu kalimat utama, ide pokok dan struktur pada teks eksplanasi. Ya, adik-adik perhatikan ya. Bisa dibaca dari belakang? Bisa. Ya. Bisa bantu saya untuk bacakan? Kalimat utama adalah kalimat yang memiliki ide pokok dalam sebuah karangan. Kalimat ini menjadi bagian penting dalam sebuah tulisan karena mengandung isi cerita. Oke, terima kasih. Yang di bagian sini dulu. Yang laki-laki, silakan Akbar. Langkah-langkah menentukan kalimat utama. Kalimat utama berada di awal paragraf. Kemudian Perhatikan kalimat kedua dulu. yang ketiga, lebih semangat lagi. Jika ada kata pada kalimat pertama diulang di kalimat yang kedua. Oke, terima kasih. Jadi adik-adik, kalimat utama adalah kalimat yang memiliki ide pokok dalam sebuah karangan. Kalimat ini menjadi bagian penting dalam sebuah tulisan karena mengandung isi cerita. Bagaimana supaya kita mudah dalam menemukan kalimat utama? Kita langsung pada teksnya ya. Jadi kita belajar langsung pada teksnya memahami kalimat utama. Iya, ini adalah teks dari fenomena alam tanah longsor tadi. Jadi kemudian Ibu tuangkan dalam sebuah teks. Kita perhatikan paragraf yang pertama ya. Jadi kita akan yang pertama menemukan kalimat utama. Bagaimanakah kita mudah menemukan kalimat utama? Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa kalimat utama biasanya berada di awal atau akhir paragraf. Seperti itu kan? Ya. Bagaimana untuk menentukan apakah kalimat utama itu yang pada kalimat pertama atau kalimat terakhir? Maka kita harus melihat kalimat yang bersifat umum. Manakah di antara kalimat yang pertama atau kalimat yang terakhir ini merupakan kalimat umum? Kalimat umum ditandai dengan kalimat keduanya merupakan kalimat penjelas yang menguraikan kalimat umum tersebut. Misalnya ya, ini pada kalimat ini. Tanah longsor
merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Recording in Kira-kira ini progress. kalimat umum atau khusus? Iya, kalimat umum bagus. Mengapa kita katakan ini kalimat umum? Karena kita lihat kalimat keduanya. Tanah longsor adalah, jadi kalimat kedua menguraikan kalimat yang pertama. Ya, adik-adik, paham? Tanah longsor adalah salah satu jenis gerakan. Jadi dijelaskan kembali kalimat yang umum tadi. Ibaratnya gelas, ada air, jadi air di dalam gelas kemudian akan dipilah, dituangkan ke gelas yang lain, ada beberapa gelas. Adik-adik bisa paham? Iya. Kita lihat ini kalimat yang berikut. Tanah longsor seringkali dijelaskan kembali tanah longsor itu. Tanah longsor seringkali terjadi di daerah pegunungan atau perbukitan, terutama saat musim penghujan. Meski demikian, tidak jarang pula bencana alam ini terjadi di dataran rendah karena adanya faktor lain. Nah, adik-adik, di paragraf yang pertama ini kira-kira kalimat utamanya terdapat pada kalimat yang mana? Yang pertama kah atau yang terakhir? Iya, kalimat yang awal yang pertama ya. Nah, ide pokok terdapat di dalam kalimat utama. Ingat ya adik-adik, jadi ide pokok terdapat di dalam kalimat utama. Kalau kita sudah menentukan kalimat pertama adalah kalimat utama, maka ide pokok ada di dalam kalimat utama tersebut. Kira-kira ada yang bisa menemukan apa ide pokok di kalimat pertama ini? Ide pokok adalah gagasan pokok yang dibahas di dalam paragraf tersebut. Satu paragraf ya. Kita fokus pada paragraf yang pertama adik-adik. Kira-kira apa bisa ditemukan di sini? Ide pokoknya apa di kalimat pertama? Iya, apa yang dibicarakan di sini di kalimat pertama? Tanah longsor ya. Tanah longsor. Jadi kalimat utamanya adalah tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Ide pokoknya apa? Tanah longsor ya. Paham adik-adik? Ya, jadi tadi sudah kalimat utama, kemudian ide pokok. Adik-adik harus memahami ini karena sebentar akan ada LKPD yang akan adik-adik diskusikan di dalam kelompok dan akan dipresentasikan sehingga akan diberikan komentar oleh kelompok yang lain ya. Jadi adik-adik harus memahami ini. Kemudian struktur ya, kita pindah pada struktur. Ada pertanyaan? Paham dengan ini ide pokok dan kalimat utama? Paham. Kalau paham, ibu pindah ya pada struktur. Ya. Perhatikan struktur. Jadi struktur, ada yang tahu apa itu struktur? Recording in progress. Ada yang tahu? Struktur susunan, bagus, kita beri aplaus dulu. Jadi struktur adalah susunan ya. Bagaimana teks eksplanasi itu terbentuk atas 3 struktur ini. Yang pertama, identifikasi fenomena. Coba tolong dibacakan yang di sebelahnya Najwa. Silakan dibacakan. Identifikasi fenomena itu apa? Suaranya tidak kedengaran. Boleh diperbesar. Pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan, proses terjadinya atau proses keberadaannya ya. Sebentar nanti akan kita temukan pada teks tanah longsor tadi ya adik-adik ya. Jadi identifikasi fenomena merupakan berisi pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan. Yang kedua, apa yang kedua bisa dibacakan yang silakan? Silakan dibacakan. Penggambaran rangkaian kejadian ya. Silakan Najwa dibacakan kembali. Berisi proses mengenai detail dan penjelasan proses terjadinya yang dijelaskan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Iya, bagus sekali. Jadi pada penggambaran rangkaian kejadian ini adik-adik berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya. Jadi tadi sudah adik-adik sampaikan
apa penyebabnya, sebab akibat itu akan dituangkan dalam penggambaran rangkaian kejadian ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ulasan. Bisa dibacakan silakan. Ulasan. Ulasan dari tentang kesimpulan mengenai topik yang dijelaskan. Iya, berisi kesimpulan mengenai topik yang disajikan. Jadi biasanya untuk simpulan ini berada di akhir paragraf ya. Kita lihat lagi teksnya ya. Kita langsung menemukan pada teks. Jadi sebelum adik-adik mengerjakan LKPD, adik-adik harus memahami konsep ini terlebih dahulu. Ya, perhatikan ya. Yang pertama kita akan menemukan identifikasi fenomena. Coba dibaca kira-kira. Manakah di sini, di dalam teks ini yang merupakan identifikasi fenomena? Jadi penggambaran topik biasanya berada di awal ya. Biasanya berada di awal. Bagaimana? Iya, jadi terdapat pada paragraf yang keberapa? Iya, pertama ya. Jadi ini penggambaran topik. Jadi topik yang dibicarakan di sini apa? Tanah longsor ya. Kemudian yang kedua, penggambaran kejadian. Mana kira-kira sebab akibat peristiwa di sini? Paragraf kedua. Paragraf kedua, iya bagus. Kemudian simpulan. Simpulan berisi apa tadi? Pernyataan ya. Biasanya berada di akhir. Mana kira-kira? Paragraf yang keempat. Coba dibacakan. Karyama. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk menjaga tanah longsor. Contohnya adalah tidak membuat kolam atau sawah di atas lereng, tidak mendirikan rumah di bawah tebing, jangan menebang pohon di sekitar lereng, jangan memotong tebing secara tegak lurus, Dan tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Iya, kita beri aplaus dulu. Baik, Ibu lanjut kalau tidak ada pertanyaan lagi. Sudah paham tentang kalimat utama? Ide pokok sudah? Kemudian unsur struktur sudah paham juga adik-adik? Struktur, ada pertanyaan lagi tentang struktur? Ya. Kalau tidak ada, jadi Ibu akan langsung membagikan LKPD ya. Ya. Baik adik-adik, tangan adik-adik sudah ada LKPD. Jadi coba dilihat LKPD-nya. Ya, jadi silakan adik-adik membaca teks dengan judul apa teksnya? Banjir. Ya, banjir. Jadi teksnya silakan dibaca. Kemudian untuk kelompok eksplanasi hanya akan melihat paragraf yang pertama ya. Jadi ada 5 paragraf. Setiap paragraf itu menelaah satu paragraf untuk menemukan kalimat utama dan ide pokok ya. Kemudian menemukan informasi yang terdapat pada teks eksplanasi. Apa saja tadi? Yang pertama apa? Struktur tadi. Jadi berdasarkan struktur ya. Apa saja tadi yang pertama? Yang pertama apa? Struktur
Identifikasi fenomena. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Yang ketiga apa? Ulasan. Jadi 3 aspek itu yang akan adik-adik temukan pada teks ini pada poin yang kedua. Paham kira-kira adik-adik? Ya, jadi setelah adik-adik nanti berdiskusi, silakan nanti berbagi peran ya, siapa yang akan mempresentasikan, kemudian dituangkan dalam materi PowerPoint ya. Ya, silakan berbagi tugas yang mengerti. Oke, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu untuk diskusi dalam kelompok ini 10 menit ya. Silakan. 10 menit. Ya waktunya. Recording in progress.
Identifikasi fenomena. Mendengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi yang durasi lama pada daerah di aliran sungai atau disingkat dengan DAS. Penggambaran rangkaian kejadian. Hujan yang jatuh ke tanah, airnya akan menjadi aliran permukaan di atas tanah dan sebagian meresap ke dalam tanah. Yang tentunya bergantung pada kondisi tanahnya. Ketika suatu kawasan hutan diubah menjadi permukiman, hutan yang bisa menahan aliran permukaan cukup besar diganti menjadi permukiman dengan resistasi aliran permukaan kecil. Akibatnya ada aliran permukaan tanah menuju sungai dalam, dan hal ini akibat adanya peningkatan akibat aliran sungai yang besar. Ulasan, banjir memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Kerusakan terbesar terjadi saat banjir tersebut terjadi di permukiman penduduk sehingga menyeret dan merusak apa saja yang dilaluinya. Scroll ke atas. Oleh sebab itu, kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hapus dulu untuk teman-teman. Silakan berikan kesempatan pada kelompok yang lain. Mana moderatornya? Silakan moderator berikan kesempatan bertanya kepada kelompok yang lain. Desi, silakan berikan kesempatan kepada kelompok yang lain untuk bertanya atau menanggapi, silakan ya. Silakan Desi. Dari kelompok lainnya ada yang memberi saran? Iya, silakan. Kalau dari kelompok lain ada yang memberikan pendapat, pertanyaan atau saran, silakan. Ayo silakan. Iya. Didengarkan ya, didengarkan. Menurut kami hasil kelompok Berdiri boleh. Menurut kami hasil kelompok Suaranya ya diperbesar. Menurut kami hasil kelompok eksplanasi sudah tepat karena kalimat banjir sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Itu merupakan kalimat umum karena kalimat keduanya merupakan kalimat jelas. Ya, bagaimana diulangi kembali dari sudut sini tidak kedengaran? Apakah sudah sependapat dengan kelompok 1? Coba dibacakan kembali. Menurut kami hasil kelompok eksplanasi sudah tepat karena kalimat banjir sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Itu merupakan kalimat umum karena kalimat keduanya merupakan kalimat jelas. Oke, jadi menurut kelompok narasi, apa yang sudah disampaikan oleh kelompok eksplanasi tadi itu sudah tepat, seperti itu, sependapat. Iya. Dari kelompok yang lain bagaimana? Apakah sependapat dengan hasil diskusi dari kelompok 1 eksplanasi tadi? Dari segi kalimat utama, ide pokok, apakah sudah tepat? Kemudian strukturnya apakah sudah tepat? Silakan. Ayo. Jadi ingat ya, Ibu memberikan penilaian. Jadi sementara kegiatan diskusi ini Ibu menilai keaktifan adik-adik. Silakan adik-adik memberikan pendapat, bertanya ataupun saran, silakan. Masih ada lagi? Apakah sudah tepat yang tadi? Ya. Sudah tepat menurut adik-adik. Ya, kita lihat kembali ya di slide yang ada di tayangan sebelum kita pindah pada kelompok yang lain. Jadi dari kelompok narasi tadi mereka sudah sependapat, katanya sudah sesuai ya kalimat utama, ide pokok dan strukturnya. Baik. Kalau tidak
kalimat kelompok eksplanasi ada? Iya, silakan. Suaranya ya diperbesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Ekvariama. Saya akan mewakili kelompok deskripsi. Ingin memaparkan hasil diskusi kami. Kalimat utama paragraf kedua adalah sebagai akibat perubahan tata guna lahan terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Ide pokoknya adalah akibat perubahan tata guna lahan. Ya, perhatikan ini sudah pindah pada kelompok deskripsi ya. Perhatikan adik-adik. Informasi dalam teks eksplanasi berdasarkan strukturnya adalah yang pertama, identifikasi fenomena. Banjir dapat terjadi karena alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi curah hujan. Pengaruh fisiografi atau geofisik, kapasitas sungai, lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Yang kedua adalah penggambaran rangkaian kejadian. Perhatikan ya. Banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar di tengah. Yang ketiga adalah ulasan. Oleh sebab itu kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Silakan ya. Kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan. Silakan ya. Silakan yang lain ingin memberikan tanggapan. Iya, silakan Najwa, berdiri Najwa. Menurut kami, jawaban kelompok deskripsi sudah baik, tapi menurut kami memiliki pendapat lain. Ya, pendapat lainnya seperti apa Najwa? Jawaban nomor 2 bagian identifikasi dan penggambaran rangkaian kejadian jawabannya itu tertukar. Harusnya uraian nomor 2 diletakkan di bagian identifikasi dan begitu pun sebaliknya. Iya. Recording in progress. Bagaimana? Yang lain ada lagi pendapat yang lain untuk jawaban teks deskripsi dari kelompok deskripsi? Silakan dilihat di tayangan ini ya. Disesuaikan apakah sudah tepat kalimat utamanya, ide pokok, kemudian informasi dari teks eksplanasi berdasarkan strukturnya tadi. Bagaimana kira-kira? Tadi tidak sependapat ya dari kelompok berapa? Kelompok prosedur ya. Kurang sependapat di bagian mana? Di bagian identifikasi. Bagian identifikasi. Coba kita lihat di bagian identifikasi. Menurut kelompok prosedur, ya di bagian identifikasi masih kurang tepat. Seharusnya apa di situ? Coba kelompok prosedur seharusnya apa? Seharusnya uraian nomor 2 diletakkan di bagian identifikasi dan begitu pun sebaliknya. Oh ya, jadi tertukar ya seperti itu. Ya. Ya, kita pahami dulu ya. Jadi ya, apakah tepat atau tidak dari kelompok prosedur. Dibaca, dipahami ya. Nanti kita saling memberikan koreksi. Jadi seharusnya identifikasi Najwa, seharusnya identifikasi di bagian penggambaran ya. Ya. Bagaimana kira-kira yang lain? Kelompok lain, ayo semangat.
silakan. Iya, berarti ini masih kurang tepat ya. Jadi seharusnya bagian 2 itu ada di bagian yang pertama ya. Kemudian yang bagian pertama di bagian kedua. Diperbaiki jawabannya, ayo silakan. Jadi kita langsung koreksi ya. Ya, langsung ditukar ya, bisa ya. Oke, nanti sebentar diperbaiki lagi ya. Oke, ada lagi pendapat lain untuk kelompok deskripsi? Ada? Iya, kalau tidak ada, kita beri aplaus dulu untuk 2 kelompok yang sudah tampil. Iya, sekarang kita lanjut pada kelompok yang ketiga, kelompok mana yang mau tampil? Iya, kelompok narasi, silakan kelompok narasi. Suaranya. Ulangi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Lanti, mewakili kelompok narasi ini memaparkan hasil dari diskusi kami. Recording in progress. Ketiga, untuk kalimat utama paragraf ketiga perubahan kata. Perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir dibandingkan dengan yang lainnya. Ide pokok paragraf ketiga adalah penyebab utama bencana banjir. Ya, sudah dengar atau minta diulangi lagi? Ulangi. Iya, kurang jelas ya. Untuk kalimat utama paragraf B3 perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, perhatikan ya. Ya, ide pokoknya adalah penyebab utama bencana banjir. Ya, didengar ya. Ini ada kesalahan sedikit di layar, jadi tidak bisa ditampilkan. Silakan adik-adik disimak ya laporan dari kelompok narasi dan ditanggapi. Masih? Ya, sebentar ya. Silakan. Identifikasi fenomena. Suaranya diperbesar sedikit. Identifikasi fenomena. Mendengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita.
Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai. Penggamaran rangkaian kejadian. Banjir dapat terjadi pada Suaranya diperbesar. Banjir, gimana? banjir dapat terjadi karena alam dan tindakan manusia. Penyebab alam banjir adalah erosi dan Sedimentasi. sedimentasi. Curah hujan pengaruh Baik. geologi sungai, ketinggian sungai, drenase lahan dan pengaliran air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia yang menggunakan lahan. Pembuangan sampah pada penduduk di sepanjang sungai dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Oke. Ya. Silakan dari kelompok lain untuk memberikan tanggapan. Ya, silakan. Ada yang ingin memberikan sanggahan, silakan. Ya, yang di sudut kiri dulu ya. Yang memberikan pendapat dari sudut kiri. Kami setuju dengan jawaban kelompok kita, jadi menurut kami hasil kerja kelompok kita sudah tepat. Ya, kita beri aplaus yang meriah. Baik, masih ada lagi pendapat dari kelompok lain, silakan. Dari kelompok eksplanasi tadi mengangkat tangan, silakan. Setuju sama juga. Tidak adakah tambahan atau sanggahan? Atau ingin memberikan pendapat lagi? Tidak ada? Mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Ya, kita beri aplaus dulu. Silakan adik-adik yang ingin memberikan komentar terhadap presentasi dari teks prosedur, silakan dari kelompok narasi. Ya, sebentar satu persatu ya. Kelompok narasi dulu silakan. Kelompok narasi berdiri. Ya. Kami kurang sependapat dengan jawaban dari kelompok prosedur pada jawaban kalimat utama dan ide pokok. Karena kalimat yang dicantumkan bukan kalimat utama, melainkan hanya kalimat penjelasan saja. Seharusnya pada kalimat utama yaitu pembuangan sampah di das, membuat Recording in progress. sampah. Iya, terima kasih. Kita beri aplaus lagi untuk kelompok narasi. Iya, dari kelompok mana lagi tadi? Iya, deskripsi silakan. Kita dengarkan lagi ya. Apa pendapatnya untuk kelompok prosedur? Silakan. Kami dari kelompok deskripsi ingin kita tanyakan kepada prosedur. Kami sependapat dengan jawaban dari kelompok prosedur. Menurut kami hasil presentasi itu sudah tepat mulai dari penjelasan kalimat umum, ide pokok dan struktur. Iya, menurut kelompok deskripsi sudah sepakat dengan apa yang disampaikan oleh kelompok prosedur. Dalam kalimat utama bagaimana? Sepakat dengan kalimat utama? Iya. Yang lain dari kelompok lain? Bagaimana dari kelompok lain? Silakan. Ya, silakan berdiri memberikan pendapat dari kelompok eksplanasi ya, silakan. Kami dari kelompok 2 eksplanasi akan memberikan pendapat. Menurut kami pendapat menurut kami presentasi dari kelompok prosedur sudah tepat. Iya, kita beri aplaus dulu. Ya, baik. Setelah tadi kelompok prosedur, sekarang kelompok yang terakhir presentasi silakan. Ya, ya silakan.
Diperhatikan ya dari kelompok lain, ini kelompok terakhir. Waktu presentasi 5 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Afidania Kase. Saya dari kelompok eksekusi ingin mengantarkan hasil diskusi kami. Kalimat utama paragraf keempat. Kerusakan terbesar terjadi saat banjir tersebut terjadi di pemukiman penduduk sehingga menyeret apa saja dilalui. Ide pokok paragraf keempat, pemukiman penduduk. 1. Identifikasi fenomena adalah mendengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai. 2. Penggambaran rangkaian kejadian adalah hujan yang jatuh ke tanah. Hujan yang jatuh ke tanah akhirnya akan menjadi aliran pemukiman di atas tanah dan sebagian meresap ke dalam tanah dan tentunya tergantung pada kondisi tanahnya. Ketika suatu kawasan hutan berubah menjadi permukiman, hutan yang bisa menahan aliran pemukiman cukup besar diganti menjadi permukiman dengan resistensi aliran permukiman kecil. Akibatnya adalah aliran permukiman tanah menuju sungai dan hal ini berakibat adanya peningkatan debit aliran sungai yang terbesar. 3. Ulasan adalah banjir memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Kerusakan terbesar terjadi saat banjir tersebut Recording in progress. penduduk sehingga menyerat dan merusak apa saja yang dilaluinya. Oleh sebab itu, kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Oke, kita beri aplaus dulu. Ya, silakan dari kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan atas hasil presentasi dari kelompok teks eksposisi. Silakan. Silakan. Ya, berdiri memberikan nama, kemudian suaranya agak diperbesar biar didengar oleh teman-teman yang lain. Silakan. Perkenalkan, nama saya Terendra. Suaranya berbesar sedikit. Ayo, silakan. Perkenalkan, nama saya Mutiara Mantalani. Kami telah sependapat dengan jawaban dari kelompok eksposisi. Pada jawaban kalimat utama dari pokok, karena kalimat yang dicantumkan bukan kalimat utama, melainkan hanya kalimat penjara saja. Seharusnya pada kalimat utama yaitu pembuangan sampah tidak membuat sungai tertutup sampah. Iya, kita beri aplaus dulu. Jadi kurang sependapat ya. Ada semangat. Oke, kurang sependapat dengan apa yang jawaban dari teks eksposisi ya, kelompok eksposisi. Yang lain, kira-kira ada lagi? Silakan. Bagaimana pendapat dari kelompok yang memaparkan? Apakah dengan tanggapan dari teks narasi tadi? Silakan. Eksposisi, silakan memberikan pendapat. Apakah sudah menerima dengan sanggahan dari kelompok narasi? Untuk perbaikannya bagaimana? Silakan dari kelompok eksposisi. Bagaimana? Silakan. Apakah sudah menerima perbaikan dari kelompok narasi? Silakan dikomentari. Ayo. Ya, jadi dari kelompok eksposisi, bagaimana pendapatnya tentang sanggahan dari kelompok narasi tadi? Kira-kira. Silakan. Iya, jadi mereka sudah menerima ya. Jadi nanti dikoreksi lagi. Seharusnya pada bagian, coba diulangi kembali. Pada bagian apa? Dari kelompok narasi, silakan. Iya, silakan. Pada bagian apa tadi? Pada
Ya, pada kalimat utama ya, yang harusnya diganti dengan bertukaran ya, bertukaran seperti itu dari kelompok narasi. Ya, baik adik-adik, ada lagi yang ingin dipertanyakan, silahkan. Ada sebelum kita masuk pada kegiatan akhir pembelajaran ini, bagaimana ada? Ya, lihat sudah slow ya. Kita tes breaking dulu ya. Coba berdiri. Semua pada ngantuk kayaknya ya. Baik, pegang pulpen satu di tiap kelompok ya. Nanti lagunya berhentinya di mana ya, di situ nanti yang akan mendapatkan sanksi ya. Lagunya lagu apa? Malamku lagu apa? Lagu yang senang-senang. Ya, ayo. Di sini senang ya. 1, 2, 3. Di sini senang. Jangan. Senang. Mana hatiku senang. Terus. Di sini senang. Di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Sebelum Ibu pindah pada evaluasi, kira-kira adik-adik, apakah yang sudah kita pelajari? Apakah informasi yang sudah adik-adik dapatkan dari menemukan tadi atau mengkaji teks eksplanasi? Kira-kira informasi apa yang kita dapatkan? Informasi apakah yang sudah didapatkan tadi? Iya, dari adik-adik sudah mendiskusikan ya. Apa saja yang sudah ditemukan, informasi apa yang sudah ditemukan dari adik-adik tadi telah mengerjakan tugas LKPD. Yang pertama apa? Satu-satu dari kelompok prosedur dulu apa? Yang pertama informasi apa? Banjir. Kemudian apa lagi yang lain? Gempa bumi. Terjadinya banjir karena erosi dan sedimen. Iya, sebab terjadinya banjir ya. Iya, jadi terjadinya banjir karena apa? Kelalaian manusia ya. Kemudian yang ketiga, iya, kalimat utama dan ide pokok di setiap paragraf. Ada lagi yang lain? Ibu, iya, silakan. struktur Teks eksplanasi. Iya, ada apa saja struktur teks eksplanasi? Coba perhatikan, ada apa saja struktur. Yang pertama apa? Identifikasi fenomena. Yang
dibagikan soalnya dan langsung dijawab pada lembaran jawaban. Waktunya hanya 10 menit ya. Langsung dijawab saja. Per orang dijawab per orang. Ibu tak kurang satu. Iya. Iya, dijawab. Oke, mana potensi? Tidak ada diskusi. Tidak ada diskusi. Tidak ada diskusi. Progress. Tidak boleh menyontek adik-adik. Langsung. Ayo lagi-lagi 10 menit. Iya, langsung bersama dan dijawab ya. Silakan ya. Silakan, tidak ada yang bicara. Masing-masing. Ayo silakan. Tidak diskusi, tidak ada yang diskusi. Dikerjakan masing-masing hanya 10 menit waktunya. Di atas kali, di atas kali. Recording in Tidak progress. ada diskusi. Silakan, tidak ada diskusi. Fokus ya, fokus. Menit lagi ya.
bertanya. Iya. Nah, kita menunggu yang ini ya, waktunya masih 2 menit lagi. Recording in progress. Tinggal 2 menit ya. Ya baik, waktu mengerjakan soal telah selesai. Ketua kelas, mohon bantuannya untuk bisa mengumpulkan hasil pekerjaannya ya. Yang lain duduk kembali, yang lain duduk kembali. Yang lain duduk kembali ya. Kita punya terus. Ya baik, sudah dikumpulkan ya. Ya baik, perhatikan adik-adik dulu di sini. Kita beri aplaus dulu. Nah, adik-adik, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu bagaimanakah pembelajaran kita ini? Apakah menyenangkan buat adik-adik? Kira-kira apa yang sudah dipahami dari apa yang kita pelajari tadi? Apa kira-kira? Belajar supaya tidak memotong pohon sembarangan. Iya, jadi tidak menebang pohon sembarangan yang lain. Apalagi? Informasi apa? Ya, ide pokok dan kalimat utama ya. Kemudian yang lain ada lagi? Yang lain? Ada atau tidak? Kira-kira apa yang belum dipahami? Ada yang belum dipahami? Bagaimana strukturnya? Informasi, identifikasi fenomena. Adik-adik, Recording in progress. bagaimana? Iya, baik. Kalau tidak ada pendapat lagi, Ibu ingin bertanya kira-kira bagaimana metode pembelajaran kita hari ini? Apakah adik-adik senang dengan kegiatan diskusi? Atau bagaimana dengan penyampaian Ibu? Apakah ada kalimat-kalimat yang kurang dipahami? Sehingga nanti pada pertemuan berikut Ibu akan berusaha untuk memenuhi harapan adik-adik. Kira-kira silakan disampaikan koreksinya ya. Kita refleksi pada kegiatan ini. Kira-kira bagaimana? Ada yang bisa memberikan pendapat? Kegiatan diskusi kita apakah harus seperti apa? Silakan. Bu minta saran dan masukannya ya. Ada? Tidak ada. Jadi seperti ini bagaimana? Senangkah mau seperti ini? Ya, terima kasih. Nah adik-adik, Ibu mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, sudah bertanya, memberikan tanggapan, sudah mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan aktif.
jangan lupa ya belajar di rumah bagaimana menulis teks eksplanasi. Karena pada kegiatan pembelajaran berikut, insya Allah kita akan belajar tentang meringkas teks eksplanasi ya. Jadi silakan adik-adik mencari referensi di perpustakaan atau boleh melihat di Google ya untuk mencari materi meringkas teks eksplanasi. Mari adik-adik untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran di jam terakhir ini, sebelum kembali kita berdoa. Siapa yang ingin memandu doa? Yang kasihan lagi jangan yang tadi. Silakan. Iya, silakan. Perhatikan, kita akan berdoa penutup ya sebelum kembali. Silakan. Suaranya, silakan. Iya. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Iya, kita beri aplaus dulu untuk pertemuan